Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nama saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 2023 Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai diversifikasi internasional. Yang pertama yaitu Global Tech Solution dapat menyesuaikan produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu adanya penelitian pasar global, yaitu melakukan penelitian mendalam tentang preferensi, kebiasaan konsumen, dan persyaratan hukum di pasar internasional yang dituju. Kedua, ada adaptasi produk, mengadaptasi produk mereka untuk memenuhi standar lokal dan preferensi konsumen di berbagai negara. Selanjutnya ada pengaturan harga, yaitu menyesuaikan strategi harga untuk mempertimbangkan perbedaan daya beli dan pasar di negara-negara yang berbeda. Yang keempat ada logistik dan distribusi, yaitu mengatur rantai pasok global yang efisien untuk memastikan produk dapat didistribusikan dengan lancar ke berbagai pasar internasional. Selanjutnya ada layanan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan pelanggan yang efektif dalam berbagai bahasa dan waktu zona, serta memahami kebutuhan pelanggan lokal. Yang selanjutnya ada kemitraan lokal, yaitu bermitra dengan perusahaan lokal atau agen distribusi untuk mempercepat penetrasi pasar dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan lokal. Selanjutnya ada penyesuaian pemasaran, yaitu mengadaptasi strategi pemasaran untuk memperhitungkan perbedaan budaya, nilai, dan preferensi komunikasi di pasar internasional. Dan yang terakhir ada pematuhan regulasi, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi setempat di pasar internasional yang dituju. Oke, untuk studi kasus selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang optimal untuk memperkenalkan merek Global Tech Solution di pasar internasional harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci seperti target pasar, posisi merek, dan tujuan jangka panjang. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penelitian pasar mendalam, yaitu melakukan riset pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar internasional yang dituju. Selanjutnya ada segmentasi pasar, yaitu identifikasi segmen pasar yang tepat berdasarkan demografi, perilaku, dan geografi. Selanjutnya ada pemilihan saluran distribusi, yaitu tentukan saluran distribusi yang sesuai dengan karakteristik pasar internasional yang dituju. Selanjutnya ada pengembangan merek. Buat identitas merek yang kuat dan konsisten yang relevan dengan target pasar internasional. Selanjutnya ada strategi komunikasi terpadu, yaitu gabungan berbagai elemen pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan pemasaran digital untuk mencapai audiens target. Selanjutnya ada pemasaran digital, yaitu manfaatkan platform digital seperti media sosial, SEO, dan kampanye pemasaran berbayar untuk meningkatkan visibilitas merek di pasar internasional. 7. Adaptasi budaya, yaitu pastikan bahwa strategi pemasaran Anda mempertimbangkan perbedaan budaya, nilai-nilai, dan norma-norma di pasar internasional yang berbeda. Selanjutnya ada evaluasi dan pengukuran, yaitu tetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran Anda di pasar internasional dan lakukan evaluasi teratur untuk memastikan strategi Anda efektif. Oke, selanjutnya kita akan menjawab studi kasus selanjutnya, yaitu Global Tech Solution dapat mengelola risiko dan mematuhi peraturan di pasar internasional yang berbeda dengan strategi berikut. Yang pertama yaitu penelitian regulasi. Lakukan penelitian mendalam terkait peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap pasar internasional yang dituju. Yang kedua ada kemitraan lokal, bekerja sama dengan mitra lokal yang memahami lingkungan, regulasi, dan hukum setempat. Selanjutnya ada konsultasi dengan ahli hukum, libatkan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum internasional dan lokal untuk memberikan panduan terkait kepatuhan peraturan. Selanjutnya ada adaptasi produk dan layanan. Sesuaikan produk dan layanan Global Tech Solution dengan persyaratan lokal yang berlaku. Terus selanjutnya pelatihan karyawan, yaitu edukasi dan pelatihan karyawan tentang kepatuhan peraturan internasional dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko, yaitu identifikasi potensi risiko yang terkait dengan kepatuhan peraturan dan kembangkan strategi mitigasi yang sesuai. Dengan mengimplementasi strategi ini secara hati-hati, Global Tech Solution dapat mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di pasar internasional yang berbeda. Oke, untuk
Studi kasus selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi dan memantau kinerja operasional dan keuangan mereka di pasar baru. Global Tech Solution dapat mengambil langkah berikut. Yang pertama yaitu penetapan KPIs atau Key Performance Indicators. Tentukan KPIs yang relevan untuk mengukur keberhasilan di pasar baru ini. Di pasar baru ini bisa termasuk penjualan, pangsa pasar, tingkat kepuasan pelanggan, waktu penyelesaian proyek, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pelaporan, yaitu bangun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau KPIs dan kinerja operasional secara berkala. Selanjutnya ada audit internal. Lakukan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prosedur internasional perusahaan. Selanjutnya ada analisis posisi keuangan. Lakukan analisis posisi keuangan secara berkala untuk memantau arus kas, laba rugi, dan kesehatan keuangan secara umum. Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan, yaitu lakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan di pasar baru. Selanjutnya ada benchmarking, yaitu bandingkan kinerja Global Tech Solution di pasar baru dengan pesaing dan standar industri. Oke. Dan untuk studi yang selanjutnya yaitu jika ekspansi internasional tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, Global Tech Solution dapat mempertimbangkan beberapa strategi cadangan untuk menangani situasi tersebut. Yang pertama, evaluasi dan analisis. Yang kedua, penyesuaian strategi. Ketiga, reorientasi pasar. Keempat, optimisasi biaya. Yang kelima, fokus pada kepuasan pelanggan. Keenam, pengembalian modal. Ketujuh, fleksibilitas dan responsif. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pembelajaran. Itu saja pada video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.